Perkenalkan, nama saya Citra Faridatul Nur Ilmiah dengan NIM akhir 044 dari program studi PG PAUD dari Universitas Jember. Halo, perkenalkan nama saya Lina Nur Faridah dengan NIM akhir 047. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 064 dari Prodi PG PAUD Universitas Jember. Halo, perkenalkan nama saya Aula Divenia dengan NIM 076 dari Prodi PG PAUD Universitas Jember. Halo, nama saya Casey Safrilina dengan akhiran NIM 078 dari Prodi PG PAUD Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana infografis dari alat permainan edukatif kotak kebahagiaan. Sebelumnya, apa sih bermain itu? Bermain merupakan unsur yang terpenting dalam perkembangan pada anak usia dini, baik dalam suatu aspek kreativitas, fisik, sosial, mental, dan emosi dan intelektual. Dalam sudut pandang tertentu atau dalam pendidikan, bermain merupakan alat yang membantu dalam mendidik sekaligus dirancang untuk khusus membantu proses belajar dalam pembelajaran dan mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan tahap usia pada anak itu sendiri. Kemudian, apa sih syarat pembuatan APE? Dalam infografis dijelaskan bahwa syarat dari pembuatan APE menurut tim TBIF diperuntukkan pada anak balita. Yang kedua, alat permainan harus bervariasi. Untuk yang ketiga, ada melatih kemampuan anak di segala aspek, seperti aspek yang telah dijelaskan tadi, aspek kreativitas, motivasi, fisik, sosial, mental, emosi, dan intelektual. Kemudian yang keempat ada merangsang kreativitas, dan dijelaskan menurut Setio Jiningsih dalam Nelva Rowling bahwa aman dan sesuai dengan usia anak itu, desain yang jelas serta dapat dimainkan dengan berbagai variasi, kemudian ada menarik dan tidak mudah rusak, dan materi APE yang ramah lingkungan. Dari syarat pembuatan APE sendiri harus dipenuhi. Mengapa? Karena dalam suatu syarat permainan untuk menggunakan APE sendiri telah dijelaskan menurut tim TBIF. Kemudian apa sih manfaat dari APE kotak kebahagiaan ini? Yang pertama ada satu, meningkatkan kemampuan perkembangan anak dalam aspek keagamaan dan mengenal waktu ibadah. Yang kedua ada meningkatkan motorik dalam diri anak dalam suatu permainan yang ada. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan mempelajari hitungan, jenis kendaraan, dan jenis hewan. Seperti halnya yang terdapat dalam permainan ini, bahwa dijelaskan apa saja sih hewan-hewan dan juga kendaraan yang ada di sekitar kita, dan mempelajari bagaimana hitungan-hitungan dan abjad-abjad yang telah ada. Kemudian yang keempat ada dapat melatih sosial emosional anak. Kemudian bagaimana desain dari pembuatan APE ini? Desain pembuatan APE ini berbentuk persegi atau kubus, dan setiap sisinya terdapat permainan yang ada. Permainan dalam setiap sisi kotak memiliki fungsi berbeda dalam perkembangan aspek moral dan yang dalam perkembangan aspek-aspek yang ada. Yang pertama yaitu permainan ini dirancang dengan setiap sisi kotak yang berisi permainan. Sisi satu berisi mengenalkan macam hewan. Yang kedua ada permainan resleting dan mengancikan baju. Yang ketiga ada permainan berhitung dan menggunakan botol. Yang keempat ada sisi 4 berisi permainan pengenalan transportasi. Yang kelima ada sisi 5 berisi permainan pengenalan waktu sholat. Yang keenam sisi 6 berisi permainan pengenalan huruf dan merangkai kata. Dalam hal ini dapat mengasah bagaimana kemampuan kognitif anak. Kemudian apa saja sih bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan APE ini?
Yang pertama ada kertas HVS, kedua ada gunting, ketiga ada lem, keempat ada pensil dan ballpoint, kelima ada lakban, keenam ada stik es krim, yang ketujuh ada jarum, yang kedelapan ada kardus, yang kesembilan ada gelas, yang kesepuluh ada kain flanel. Kemudian bagaimana sih proses pembuatan APE? Yang pertama ada tahap bagaimana menyusun dan membuat pola kotak. Tahap kedua ada mengisi bagaimana setiap sisi dengan permainan. Yang kedua ada mengisi tahap permainan kotak yang kedua. Yang ketiga ada tahap mengisi permainan tahap ketiga. Yang keempat ada mengisi permainan tahap keempat tentang transportasi. Yang kelima ada tahap mengisi kotak yang kelima, yaitu pengenalan waktu sholat. Yang keenam ada tahap mengisi bagaimana menyusun huruf atau kata. Dari infografis ini akan lebih dijelaskan dalam video pembuatan alat permainan edukatif. Silakan ditonton. Terima kasih. Sisi ini yaitu sisi permainan dalam mencocokkan habitat dengan hewan. Sisi ini membantu anak dalam perkembangan aspek fisik motoriknya dan juga kognitif, di mana anak bisa mengenali, menghafal jenis hewan beserta habitatnya. Bagaimana cara permainannya? Cara bermain ini sangatlah gampang. Anak tinggal mencocokkan hewan dengan habitatnya. Semisal sapi. Habitat sapi yaitu di darat.
Di sisi sini telah dijelaskan gambar tentang di udara, habitat di darat, dan juga di air. Sapi berarti di darat. Lalu, stik sapi ini ditaruh ke dalam cup. Seterusnya seperti itu. Burung di udara, ikan di air, serta paus juga di air. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ini namanya adalah pola dari kotak kebahagiaan, di mana dalam pola ini terdapat beberapa macam permainan. Salah satunya adalah permainan untuk mengancingkan baju. Adapun cara bermain pada permainan mengancingkan baju ini adalah dengan memasukkan kancing baju ke lubang yang sudah disediakan seperti ini. Lalu yang kedua, lalu yang terakhir, yang ketiga. Pada permainan ini tidak hanya mengancingkan baju saja, tetapi teman-teman juga bisa belajar untuk membuka dan menutup resleting seperti ini. Pada permainan mengancingkan baju ini dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik halus pada anak usia dini. Nah, agar anak dapat mencapai kemandiriannya, maka anak harus mempelajari keterampilan motorik yang memungkinkan mereka agar mampu untuk melakukan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan permainan mengancingkan baju seperti ini. Pada permainan ketiga ini, anak dapat bermain dengan teman sebayanya ataupun orang tua mereka. Misal, teman bermainnya dapat memberikan beberapa soal matematika dengan menggunakan stik es krim dan juga gelas aqua ini. Yaitu, teman sebayanya bisa menaruh beberapa stik es krim, misal ada 3 stik es krim pada gelas pertama dan juga 2 stik es krim pada gelas yang kedua, lalu memberikan simbol pecahan pada simbol matematika pada gelas yang ketiga. Misal saya menaruh simbol pecah, simbol penjumlahan. Lalu anak diharuskan untuk menghitung berapa jumlah dari stik es krim yang ada pada gelas. Misal di sini ada 3 dan juga 2. Berarti anak harus menaruh 5 stik es krim pada gelas yang terakhir. Pada permainan ketiga ini, anak dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan juga sosial emosional mereka. Mengapa demikian? Karena anak diharuskan untuk berpikir dengan otak mereka, yaitu dengan menghitung berapa stik es krim yang ada pada gelas dan juga berinteraksi dengan orang lain ataupun teman sebayanya. Di sini saya akan memberitahu cara bermain alat permainan di kotak keempat. Pada kotak keempat ini adalah permainan mengenalkan transportasi berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Caranya adalah dengan bertanya kepada anak dengan gambar yang sudah disediakan seperti ini, di mana bis ini bisa berjalan. Anak bisa memberi jawaban dengan cara menaruh alat transportasi di mana dia bisa berjalan seperti ini. Permainan ini dapat melatih kemampuan kognitif pada anak. Yang selanjutnya adalah saya akan memberitahu cara bermain pada kotak kelima, yaitu permainan mengenal waktu sholat dengan cara memutar jarum jam yang telah disediakan. Cara bermainnya adalah dengan kita bisa memberi pertanyaan kepada anak, jam berapa waktu sholat zuhur. Anak bisa memutar jarum jam seperti ini. Atau jam berapa waktu sholat asar, anak bisa memutar jarum jam seperti ini. Permainan ini mengembangkan aspek kemampuan agama dan menanamkan pengenalan waktu sholat sejak dini. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara bermain kotak keenam ini. Seumpama kita ambil nama Risa, kita ambil huruf pertamanya R. Lalu urutan kedua yaitu huruf I. Lalu urutan yang ketiga adalah S. Lalu urutan yang keempat adalah
A. Dari permainan ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam hal menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain dan mengenal abjad-abjad yang ada di sekitar lingkungan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.